Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel saya Master Golden Woyo. Ini di depan Anda ini yang tadi ada videonya itu salah satu video proses pembuatan meja, dimana kita hanya untuk menipisi sebuah meja karena memang bahannya terlalu tebal, yang dimana bahan itu udah saya ada videonya juga sendiri untuk motongnya, untuk ngangkutnya aja udah sampai malam waktu itu. Nah ini udah nggak ada guys, karena udah jadi semua. Jadi saya tidak ada kesempatan, sehingga waktunya itu ya cukup padat ya, sehingga tidak menunjukkan prosesnya satu demi satu. Tapi ternyata setelah itu jadi, itu udah ada yang jadi sekitar beberapa daun meja dan beberapa akar gembol juga. Itu pecahnya yang prosesnya kemarin itu dari video. Prosesnya kayak gitu sakitnya, kayak gitu susahnya, karena kita selama ini manual guys. Ada pertanyaan juga, kenapa kok tidak memakai mesin besar? Nah itu suatu pertanyaan yang bagus ya. Padahal ya mungkin ya orang-orang yang berduit itu bisa mengadakan sebuah mesin pemotongan batu besar di Kebumen. Apalagi di Kebumen itu merupakan sebuah basic dari sebuah batuan ya, atau terkenal dengan batuan-batuan tua dengan penuh sekali dengan motif. Nah pertanyaan yang bagus itu jawabannya juga sangat bagus guys. Jadi bukan hanya kita menciptakan mesin, namanya mesin potong dengan lebar 1 meter. Nah ya, itu kita tidak serta-merta hanya membeli mesinnya guys. Bahwasanya ternyata untuk mesin sebesar-besar kayak gitu itu membutuhkan izin juga. Izin apa? Izin berisik juga ada, izin ini itu sehingga tidaklah mudah ya. Nah itu salah satu kendala di tempat kami, itu tidak ada sama sekali pemotongan besar. Bahkan pemotongan besar yang sedang berjalan pun di daerah sekitar pun udah pada macet. Kenapa? Operasionalnya tinggi. Kedua, kalau nggak ada proyek pabrik yang kontinu itu nggak akan jalan. Nah itu susahnya di situ. Jadi memang benar-benar harus kita punya market sendiri, punya pekerjaan yang kontinu. Padahal untuk pesanan-pesanan sebuah meja itu nggak kontinu ya, sesuai kebutuhan konsumen saja. Ya maka dari itu kita itu menurunkan barang itu ya sesuai pesanan. Kalau enggak buat apa kita turunkan ya, terlalu banyak mendongkrak seperti itu. Oke, kita lanjut ke yang selanjutnya. Bahwasanya banyak sekali yang harus saya tunjukkan di dalam gudang. Nah salah satunya proses tadi pembuatan sebuah kura-kura. Ini kura-kura apa? Tembukur loh guys. Oh jadi koyong enak. Ini kura-kura guys, bukan tembukur lagi. Kura-kura ini dibentuk itu benar-benar dari alat seadanya, dari sesuatu yang seadanya, dengan bahan yang lumayan bagus. Ini belum jadi ya guys, sudah mengkilat tapi belum jadi. Nah seperti itu. Ini juga dari bahan neprit ya. Ini dari bahan neprit. Ini belum jadi loh, udah pola-pola. Dipola, dibikin, mantap, keren sekali ya bentuknya. Ini belum ada matanya. Kura-kura. Nah, itu prosesnya. Anda lihat sendiri prosesnya ya. Hanya dengan alat seadanya bisa membentuk sebuah prospek seperti ini. Nah, lalu buat apa ini kura-kura? Wah, nggak tunggu apa ya? Nggak tunggu cecek? Enggak guys, ini buat hiasan saja. Nggak lain-lain, ini sekedar hanya pesanan. Kalau kita nggak ada pesanan, kita nggak akan buat seperti ini. Nah, seperti itu. Nih kemarin yang digeplak-geplak jadinya seperti ini. Salah satunya ini yang terakhir jadi. Tapi memang nih kemarin yang di video itu tadi. Kamu boleh toh. Wih, dipoles. Ini udah mengkilat sebenarnya guys, karena memang tempatnya di luar, jadi kena debu itu nggak masalah. Karena udah mengkilat, kena debu itu ya udah tinggal dioles saja dengan air atau dibasahi atau di apa, itu udah debunya hilang dan ini nggak akan busuk lagi karena udah dipoles. Arti sebuah pemolesan itu bukan dipoles seperti di clear ya, seperti dicat, bukan. Moles itu ya prosesnya mirip sekali dengan buat akik. Nah ini tak lapin dulu, nah sama tisu biar makin woyo. Ini yang di video tadi loh guys, yang di video prosesnya udah noto ini PC ya, pusing ngomongnya. Ada khusus tukang keplaknya atau tukang belahnya. Jadi kalau sendiri tuh nggak bakal bisa battle loh, bisa nyampe sigar kayak gitu loh, menipis itu loh. Nah ini yang sedang diproses.
Tapak jalak kura-kura nih. Ini tapak jalaknya kayak kura-kura. Tapi ya luas loh guys. Ini buatan tangan loh, bukan buatan paket tuner atau ini cukup pakai gerinda tangan semua prosesnya. Nah, kita lanjut ke sini lagi. Gini. Ini di kamera ya mungkin beda, agak sedikit beda, tapi basicnya dilihat itu seger banget. Warnanya krem, putih kekuningan bercampur dengan warna hijau. Ini warnanya putih, ini nggak bersih, nggak putih seperti kertas, tapi campur warna kuning, kadang pink kayak gini. Ini pink yang saya lihat, ini pink. Ini menjadi urat ya. Nih, ini meja yang dikeplak-keplak itu loh, yang di video depan. Nah, ini lebar loh guys, jarang dapat kayak gini. Ini antara lebarnya sana ke sana itu bisa 1 meter lebih kalau ukurannya dari ujung sini. Kalau lebar ke sini antara 89. Nih, ini daun meja yang dibikin seperti ini. Dan ternyata ini yang terakhir dibuat ya. Tinggal ngantri itu, tapi itu beda jenis. Ini namanya black jet atau giok hitam. Nih, kita review juga ini. Ini bahannya koyong ini, memang udah dapat beruntung ini, agak beruntung dapatnya udah ngelempeng koyong ini ya. Ini nempel magnet juga, nggak perlu dijelaskan atau dibuktikan karena saya udah jamin nempel magnet. Ini juga menjadi sebuah pesanan sahabat MG juga. Nah, ini udah nyata tebalnya segini. Nyatnya. Jadi harus dibuang agak banyak nanti ini. Yang dibuang yang sebelah sini loh, guys. Nah, ini ke atas kayak gini bentuknya. Woyo, ini yang progres. Untuk giok ini udah habis ya, karena kita hanya dapat 2 lempeng. Nah, kita lanjut ke yang selanjutnya, dimana kita akan melihat sesuatu yang udah terbungkus rapi. Orang umum beora. Ya, itu tinggal kirim saja. Semua ini tinggal kirim saja, sehingga itu yang gembol yang besar, yang kayak singa, kayak lion, itu gembolnya udah dibungkus. Ini punya sahabat MG. Halo Pak, ini bahannya, tinggal nunggu perintah aja. Ini semua spek meja ya, semua spek meja. Ini bahan ini sama dengan ini sama dengan ini bahannya. Nah, ini karena kena debu, karena kemarin udah tak bungkus, tapi suruh divideoin jadi tak bongkar lagi. Nah, ini hasilnya hijau ya, karena ini debu. Nih, lihat. Ini debu. Nah, ini sama dengan ini yang video yang pernah saya video, yang pertama itu daun meja yang hijau. Kedua, kita lanjut lagi. Nah, kita nyalakan flashnya. Ini akar-akar gembol yang tinggal bawah. Nah, akar-akar gembol tinggal ngangkat aja. Ini yang sama dengan yang depan. Nah, ini udah terbungkus. Ini sama, semua udah terpesan oleh salah satu sahabat MG, beberapa sahabat MG di seluruh Nusantara, karena memang benar-benar mereka itu pengen memiliki sebuah batuan dari Kebumen yang diproses oleh saya dan tim seperti itu. Ini juga, ini sebuah meja juga. Woyo hijau. Nah, satu-satunya di antara semua ini yang masih free ya, ini yang ini. Nah, ini jangan salah loh guys, ini yang paling unik termasuknya, ini paling tipis karena kita nemu bahan meja paling tipis ini seumur umur. Ini ketebalan paling 6 cm, warnanya hijau royo-royo. Ini hijaunya keren banget, hijau. Dan Anda lihat sendiri garis-garis ini itu bukan retak ya guys, itu memang serat batu, jadi semacam kayak tali air, tapi ini dari jenis giok, tak jamin giok jadid. Nah, ini semua ini bukan retak. Nah, kalau retak ini pasti agak itu. Memang udah sifat batu ini seperti itu. Jadi seratnya kayak nyisik-nyisik kayak pandan kayak gitu. Ini satu-satunya yang belum menjadi milik sahabat MG atau belum. Nah, karena belum dipublikasikan ya. Kalau itu semua itu tinggal kirim semua. Nah, ini salah satu akar gembol yang mungkin bisa menjadi sebuah prospeknya. Karena kita selalu memadukan sesuatu yang berbeda. Jadi mungkin ya, itu baru Master Golden yang memadukan sebuah giok tipis dengan ketebalan antara 12-15 cm daun meja giok dengan akar gembol. Karena apa? Sesuatu yang lumayan susah dan lumayan sulit. Kita mencari prospek meja dengan ketebalan bahannya itu bisa sampai 23 cm loh guys. Ngelonginya ini bisa menjadi hanya paling 12 cm, 10
cm, 11 cm itu prosesnya ngeri banget. Bahannya ini tebel banget kan, Anda lihat sendiri nih, bahannya tebel banget. Udah pernah tak video yang judulnya Gudang Jadi Jet Master Golden. Kedua batu ini salah satu dari antara batu bertonton batu, cuman jadi dua yang spek meja. Dan sangat langka meja giok itu modelnya tipis buatan alam seperti ini ya. Jadi dari battle-nya itu dapat tipis itu sangat susah, memang benar-benar susah. Nah, tak matikan aja flashnya, kalau di flash itu jadi kekuningan ya. Nah itu mungkin ada yang beredar juga sebuah meja tapi ndopro batu besar cuma diratakan aja. Ya itu sebenarnya itu prosesnya lebih mudah. Karena apa? Untuk dapat batu besar di alam itu batunya besar-besar. Cuman susahnya itu biaya angkutnya, atau kita ngangkutnya nggak cukup dengan 4 orang, bisa sampai 16 orang. Nah yang kayak gitu. Dan itu ketika ndopro di tempat Anda, atau duduk di tempat Anda, atau mapan di tempat Anda, mau mindahin sebuah batu teronggok yang dinamakan batu meja giok seperti itu, mau butuh berapa orang? Terkadang orang-orang yang biasa mikul aja butuh 16 orang. Itu kurangnya di efektivitas. Kalau kayak gini 4 orang 3 orang insya Allah kuat. Kalau saya sih 2 orang kalau cuma ngangkat 5 meter kayak gini, walaupun beratnya ya mungkin 1 kintal, bisa lebih, pasti lebih ya. Seperti itulah bunyinya. Keren Bok. Iya ya, konten kali ini kita tunjuk-tunjuk aja dulu ya, bolang terlalu jauh ya. Oh alah. Oh, nah ini mesti packing kabel ta. Itu yang pojok itu menjadi incaran itu paling ringan, paling lebar. Lebarnya nggak paling lebar tapi tergolong lebar sekali, warnanya hijau royo-royo dari jenis jaded. Oke. Ya, saya di sini juga sambil ngecek-ngecek batu ya, guys. Nah, seperti ini. Ya mohon maaf apabila ada suara mesin-mesin karena memang ini ranah produksi. Jadi ya masih untung mesinnya cuma gerinda duduk dengan putaran yang tidak terlalu tinggi. Ini bahan yang saya temukan di sungai, warnanya hijau, tembusnya sangat dalam. Karena biasanya saya ngomong tembus dalam nggak ada buktinya, karena di tempat sungai ya. Kali ini saya bilang tembus dalam itu ada buktinya. Nah ini, nah itu saya ada buktinya ya. Jadi takut dibilang kalau di tempat sungai-sungai itu seringnya itu saya lupa bawa senter. Sering bawa senter, saya sering kepelarak. Bahkan HP itu harus dimasukin tas, itu harus menggunakan plastik. Kalau enggak, ya udah kalau kepelarak jatuh ke sungai ya udah bubar. HP-nya modar, semuanya modar, elektronik modar. Nah, ini sering juga kasus-kasus senternya lupa lah, senternya carry. Nah, seperti itu. Ini juga saya motong-motong bahan, jadi setiap bahan saya harus disampel. Cara menyempel terbaik yaitu dipotong menjadi 2 dimensi atau menjadi lempengan. Kenapa? Kita bisa tahu. Jadi minimal sifat batu itu dan karakter batu itu. Ini salah satu konten kali ini kita bahas semuanya ya, dari proses buatnya, dari proses buat, dari nunjukkan potongan-potongan. Ini karakter batunya seperti ini, gioknya. Nah, ada juga yang karakternya bersisik, ada juga yang, karena setiap batu itu berbeda-beda. Setiap batu baru kita buka. Batunya saya hijau ini, luarnya lebih jelek lagi, warnanya coklat seperti batu lintang, tapi itu tak belah, dalamnya juga seperti ini. Tembusnya dalam, hijaunya lumayan. Nah, tetap ada serat-serat ya, kayak semacam apa, serat ini putih-putih. Nah, ini luarnya menggiurkan sekali kan. Itulah yang namanya bahan. Jadi kita bisa tahu minimal sifat bahan dengan kulit seperti ini, dengan model-model seperti ini, dalamnya seperti apa. Karena hampir semua itu yang saya tunjukkan, setiap prosesnya itu beda-beda, batunya juga dari jenis yang beda walaupun hampir mirip. Seperti itu. Mungkin sampai di sini dulu perjumpaan kita bersama channel saya Master Golden. Selalu ada gajah lain daripada yang lain, dan selalu wuyuh totalitas tanpa batas di selalu setiap konten sehari-hari saya. Dan saya selalu doakan sahabat MG di seluruh Nusantara agar dilimpahkan rezeki dan keberkahan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam para petualang semua. Mantap jos. Woyo, jangan lupa madang. Nek Ramadang semaput. Oke, boleh tak guys?